Ya, ceritanya orang-orang miskin yang biasanya bertelanjang kaki akhirnya bersaing membangun rumah-rumah mewah. Orang-orang yang tidak kiamat kecil ya? Ya, orang-orang yang tidak punya kemudian akhirnya punya timbunan harta kekayaan di mana-mana miliaran yang ternyata dari hasil korupsi. Astagfirullahaladzim. Oh, itu maknanya berarti ya? Boleh jadi seperti itu, Allahu a'lam ya. Artinya kita bisa bercermin dengan kehidupan sekarang. Jadi kalau ikut informasi kan ada banyak PNS yang muda-muda orangnya, tetapi ternyata dia membuncit hartanya, simpanannya. Iya, betul. Bisa travel kemana-mana gitu bisa, ya, bisa berwisata melancong. Ini bukan gosip kan ya? Oh, itu fakta, fakta, ya fakta, kan? Benar. Kita tidak bergunjing di sini, tapi kita menyatakan fakta bahwa itu bagian dari kiamat. Ada yang menarik juga ya, diantara yang disebutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Baik. Ketika sungai Efrat menjadi emas. Sungai Efrat itu di mana? Di Afrika. Baik. Di Mesopotamia ya. Mesopotamia. Dari Irak. Tetapi ada beberapa negara yang dialiri oleh sungai Efrat. Ada dua sungai yang besar itu, Tigris dan sungai Efrat. Termasuk Yordania, kemudian tembus sampai ke Palestina, dan ke laut mati kan danau ya, tidak nyambung ke situ, tapi arah sana. Nah, sungai Efrat itu ketika dia mengering, maka tampaklah dari dasar tanah sungai Efrat itu ternyata ada banyak emas di situ. Kemudian orang-orang berebut memperoleh emas itu. Baik. Dan akhirnya terjadi peperangan. Dalam perang itu, dalam gambaran Rasulullah, dari 100 orang yang memperebutkan, 99 diantaranya mati saling membunuh. Hanya 1% yang hidup. Kemudian setiap orang merasakan sayalah yang bertahan hidup gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang itu di Afrika kan jadi rebutan. Di sana ada tambang yang menunjukkan kejayaan emas. Boleh jadi seperti itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau kita mau menafsirkan inilah ayatil liulil albab, ini menjadi pesan-pesan risalah dari Allah untuk kita supaya kita bersiap-siap. Di Sierra Leone itu ya. Saya pernah lihat filmnya tuh ada. Luar biasa, itu satu negara memperebutkan emas yang ada di situ begitu ya. Subhanallah. Itu bukan bagian dari Mesopotamia gitu ya? Di Afrika itu sepanjang itu kan. Sampai ke Asia Barat. Baik. Perbatasannya situ. Kemudian disebutkan juga ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh Islam. Jadi wilayah Baitul Maqdis itu adalah Holy Land yang ada di kawasan Palestina sekarang, kan? Yang di tengah-tengah Israel. Kalau kita berkunjung ke sana seolah-olah memasuki time channel, kita seolah-olah diantar sampai ke 15 abad yang lampau kehidupannya. Belum berubah sampai sekarang. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la ayatil liulil albab, itu sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebagian saja dari tanda-tanda kebesaran kita. Supaya kita tetap beriman ya. Kemudian disebutkan kalau sudah banyak terjadi pembunuhan sehingga nyawa itu tidak berharga lagi. Ini kan kita bisa lihat ya. Sekarang ini akhir-akhir ini begitu mudahnya di toko-toko yang buka 24 jam, orang datang semaunya, atau kemudian orang mengendarai kendaraan akhirnya mengakibatkan banyak korban berjatuhan tanpa merasa bersalah dan sebagainya. Ini memberikan gambaran cerminan ternyata kehidupan manusia sekarang ini, di dalam kehidupan kita ini, nyawa itu tidak berarti. Begitu banyak pembunuhan. Boleh jadi itu menjadi isyarat kiamat kecil. Nah, kemudian disebutkan munculnya Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok orang-orang muda yang bodoh, tetapi dia bisa membodohi orang gitu. Dia diberikan ilmu, tetapi dengan ilmunya akhirnya membodoh-bodohi orang. Sekarang banyak yang itu soalnya. Udah gatel pengen komentar, tapi ya udah silakan. Iya, sambil kita berbagi. Banyak sekali yang memang mengklaim dirinya itu bisa mempunyai kemampuan ini dan apapun lah itu. Tapi kadang-kadang kita melihat bahwa ketika kita melihat lebih dalam, ternyata ilmunya memang belum sampai di situ. Tapi memang banyak yang mengajarkan betul. Itulah harus berhati-hati berarti. Terutama mungkin kalau misalnya sekarang banyak teknologi begitu ya Ustadz ya. Teknologi itu juga banyak berimpact dengan impact yang negatif terutama ya. Benar. Dan digambarkan bahwa orang yang diamanahkan untuk menegakkan keadilan itu juga salah satu ciri-ciri kiamat. Tetapi pada pagi hari dia berbuat sesuatu yang menjadikan Allah murka, dan sore hari dia berbuat zalim pada dirinya sendiri.
Ya, ini menjadi warning. Betul. Bagi kita. Tanda-tanda juga ya. Supaya kita bersiap-siap. Betul, gitu. betul, betul. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu mata sa'ah. Itu artinya kapan Allah mencabut kesempatan kita untuk mengakhiri hidup kita. Dan oleh karenanya kita semua berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya mengakhiri kehidupan saya dengan husnul khatimah. Amin. Meskipun kita orang yang kaya, kita punya kekuasaan yang banyak, kita tidak punya hak untuk menentukan kapan, di mana Allah mencabut nyawa kita, ya kan? Baik. Dimanapun kita, kematian pasti akan datang menjemput. Kita tidak mungkin mampu menyogok malaikat Israel, malaikat maut. Iya, nggak mungkin lah, Ustaz. Iya, berapa sih yang bisa kamu bayar? Baik, Ustaz, saya mau tanya nih, kalau sekarang ketika kiamat itu terjadi, saya pengen tahu deh, pengertian kiamat itu bukan azab tapi kan, Ustaz? Bukan, kiamat kan? Itu proses.